Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Saat ini ibadah masih diadakan secara online dan berikut adalah jadwal ibadah yang dapat kita ikuti. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online, baik melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Dan untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi pimpinan PS saudara atau kantor gereja melalui nomor 031 531 2222. Apakah saudara rindu untuk mengenal kebenaran firman Tuhan lebih lagi? Ikutilah Sekolah Alkitab Elisa atau SAE yang proses pembelajarannya secara tertulis melalui online. Saudara dapat mendaftar melalui link di bawah ini. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui barcode yang tertera pada layar saudara atau melalui transfer ke rekening Bank BCA pada nomor 509 041 0999 atas nama Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami menghimbau saudara untuk mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Saatnya kita akan mendapatkan berkat firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita, serta menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup menakutkan, di mana kita mendengar banyak berita tentang kematian. Entah itu dari keluarga kita, saudara kita, maupun kenalan kita. Juga adanya COVID-19 ini membuat setiap orang di seluruh dunia dibayang-bayangi ketakutan akan kematian. Secara umum, dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 dikatakan, dan sudah ditetapkan bagi manusia bahwa pada satu saat akan mati, tetapi sesudah itu dihakimi. Ini adalah firman Tuhan yang sudah ditetapkan bagi manusia. Kematian merupakan satu kepastian. Entah orang itu tua atau muda, miskin atau kaya, sehat atau sakit, pintar atau bodoh, semuanya secara umum akan mengalami kematian. Bahkan dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, Tuhan pun memberikan batasan umur buat setiap manusia, yaitu 70. Jikalau dia kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ada batasan umur, hanya 70 sampai 80 tahun. Sebab itu judul firman Tuhan yaitu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sudahkah Bapak Ibu menyiapkan diri menghadapi kematian? Sebab secara umum semua akan mengalami kematian. Semua akan menghadapinya. Sebab itu ketika saat itu tiba, sudahkah kita dengan tenang, dengan sejahtera menghadapi semuanya itu? Beberapa kali saya dipanggil oleh seseorang, Pak Hari, ini tante
sudah lemah, tolong kamu ke sini. Sebelumnya saya melihat memang tante ini mengalami sakit yang cukup parah, tetapi dia tetap punya iman, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap yakin kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sampai terakhir imannya pun tetap kuat. Ketika kondisinya sudah menurun, dia pun tidak sadar, suaminya menelepon saya. Dan ketika saya lihat, saya datang, saya melihat kondisinya, Tuhan pun berkata, serahkan. Ketika Tuhan sudah berkata, serahkan. Sebagai hamba Tuhan, kita pun menurut. Kita pun menyerahkan. Ketika kita berdoa, ketika kita bernyanyi, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Ketika saya menyanyi, tidak lama kemudian dia pun berangkat kepada Tuhan. Ada juga satu keluarga, dia telepon saya, kok hari ini mama sudah lemah, tolong kok hari kemarin. Saya pun datang di sana, semua anak, suami sudah berkumpul. Kemudian satu persatu saya suruh anaknya, suaminya, menantunya untuk berdoa buat mamanya. Meskipun saat itu kondisinya sudah tidak sadar. Dan ketika semuanya sudah berdoa, saya pun berkata, Tante, gak usah takut. Tante sudah siap bertemu dengan Tuhan. Doakan kami yang masih hidup ini, supaya kita semua tetap setia kepada Tuhan. Setelah semuanya berdoa, saya pun juga berdoa, saya pun juga sama menyanyikan lagu ini. Gak lama, tante ini menarik nafas. Di tengah kita bersekutu bersama-sama, dia pun pulang ke surga. Sebab dia sudah siap. Ini yang terjadi. Kita harus mempersiapkan diri. Ketika ada hamba Tuhan bisa mempersiapkan diri. Ketika tidak ada hamba Tuhan, saudara sendiri yang harus mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sebab manusia itu lahir, hidup, melahirkan anak, cucu, dan akhirnya satu persatu mati. Tidak ada yang dapat menghentikan lajunya kematian ini. Terus berjalan, terus berulang-ulang terjadi. Satu mati, satu mati, satu mati. Di dalam Kejadian pasal yang kelima, di situ dikatakan ayat yang kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat yang ke-8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat 11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati.
Dalam pasal yang kelima ini semuanya prosesnya berulang, lalu ia mati. Dengan kata lain, kematian adalah satu kepastian. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita sudah tahu dalam meterai yang keempat apa yang terjadi. 1/4 penduduk bumi mati. Sekarang aja dengan virus corona, hampir 2 juta orang di seluruh dunia, hampir 2 juta meninggal. Ini meterai yang keempat, 1/4 penduduk bumi mati. Dengan pedang, kelaparan, binatang buas, dengan maut, 1/4 mati. Begitu mengerikan. Sebab itu kita harus mulai sekarang, menyiapkan diri menghadapi kematian. Sebab kematian adalah satu kepastian. Secara umum, kematian adalah satu kepastian. Secara khusus, ada janji Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51 dikatakan, lihatlah, saya mengatakan kepadamu suatu rahasia. Tidak semua kita akan mati, tapi kita sekalian akan diubahkan. Ini janji Tuhan di akhir zaman secara khusus. Tidak semua kita akan mati, tapi kita sekalian akan diubahkan. Memang dari garis keturunan tadi, Adam yang kita baca dalam pasal yang kelima, semua diakhiri dengan sama, lalu ia mati. Tapi dalam ayat yang ke-23 dan 24, dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, di situ dikatakan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Pada waktu Henok tidak ditulis dia mati, lalu ia mati, tidak. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang kelima dikatakan, dengan iman Henok digaibkan, supaya ia tidak melihat kematian, maka ia tidak ditemukan lagi sebab Allah sudah menggaibkan dia. Sebab sebelum ia digaibkan, ia mempunyai kesaksian ini, yaitu bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok digaibkan. Dia tidak mengalami kematian. Ini orang-orang yang secara khusus Tuhan angkat, tidak mengalami kematian. Karena apa? Ayat yang terakhir dikatakan, ia berkenan kepada Allah. Ketika hidupnya menyenangkan Allah, berkenan kepada Allah, dia bukan lagi dirinya sendiri, dia bukan lagi mencintai dunia ini. Tidak semuanya dilepaskan, semuanya dihabiskan. Yang penting berkenan kepada Allah. Dan akhirnya kita melihat, Henok ini orang yang pertama diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Sebab apa? Henok 300 tahun dia berjalan dengan Allah. Pada waktu umur 65 tahun, dia mulai ambil keputusan berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Begitu setia, terus berjalan. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak pernah dia mau meninggalkan Tuhan. Dia mau selalu berjalan dengan Allah. Ini yang dilakukan oleh Henok. Dan akhirnya ketika dia terus setia berjalan dengan Tuhan, yang terjadi adalah dia tidak mengalami kematian. Hidup-hidup diangkat oleh Tuhan. Kalau saudara juga terus berjalan dengan Tuhan, saudara pun juga bisa diangkat oleh Tuhan. Contoh yang kedua adalah Elia. Ini orang lain yang juga sama, diangkat ke surga tanpa melalui kematian. Elia naik ke surga dalam angin badai. Jadi 2 contoh ini, baik Henok maupun Elia adalah satu tipe gambaran tentang hari pengangkatan yang akan datang. Kenapa mereka bisa terangkat? Karena Henok maupun Elia tumbuh di dalam kesucian. Setelah dia terima Tuhan Yesus, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus dari orang berdosa,
Tuhan ampuni menjadi orang benar. Dia terus dipimpin oleh Roh Kudus, dia terus berjalan dipimpin oleh Roh. Kemanapun Roh menyuruh dia kerjakan, dia taat, dia senantiasa berjalan bersama dengan Roh. Dia meningkat, dia suka bersaksi, dia suka menyelidiki firman Tuhan, dia suka berdoa, terus meningkat, suci, sampai pada puncak kesucian, gunung kesucian Tuhan, gunung Sion itu. Akhirnya apa? Tidak mengalami kematian. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan, bisa tembus tembok, bisa langsung melayani dari tata Allah, bisa tiba-tiba kelihatan, bisa tiba-tiba hilang lenyap dalam roh. Begitu indah, karena apa? Tumbuh menjadi sempurna. Ini secara khusus, orang-orang khusus yang tidak mengalami kematian. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, pada waktu dia bersorak suatu suara penghulu utusan dan sangkakala Allah dibunyikan. Ketika kita berjalan, mau terus pikul salib, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan Roh Kudus terus mengurapi, Roh Kudus terus memimpin seperti gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat. Ketika dia berjalan, terus mau pikul salib sesuai firman Tuhan, Roh Kudus terus mengurapi, dan yang terjadi apa? Pada waktu suara komando itu dibunyikan, sangkakala Allah itu dikumandangkan, yang terjadi tiba-tiba dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17. Kemudian kita yang masih hidup dan tetap tinggal akan diangkat naik bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan, bertemu dengan Tuhan di udara, dan demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Luar biasa. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus senantiasa, orang yang mau pikul salib, ketika dia berjalan, yang terjadi apa? Tiba-tiba dia lenyap. Tidak kelihatan. Itu yang terjadi. Kenapa? Tuhan ubahkan. Sebab itu teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Ini orang-orang yang secara khusus Tuhan ubahkan. Pada waktu tengah-tengah pelayanan, tiba-tiba Tuhan angkat. Ini secara khusus. Secara umum, manusia pasti mengalami kematian. Lalu kapan matinya? Secara umum, banyak yang tidak tahu. Sebab itu Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui jam berapa Tuhanmu akan datang. Pada waktu kita sudah meninggalkan yang lama, ganti yang baru, lahir baru. Semuanya dikubur, kita bangkit sebagai ciptaan yang baru. Saat itu juga Tuhan berpesan pada kita supaya apa? Berjaga-jaga. Sewaktu-waktu Tuhan datang, kita sudah siap. Sebab kedatangan Tuhan itu bisa secara pribadi berarti mati atau ikut pengangkatan. Kalau saudara berjaga-jaga itu indah. Bagaimana sikap berjaga-jaga? Yang pertama seperti 5 gadis yang bijaksana. Di situ dalam tanda panah ada apa? Tempat minyak. Nanti kita akan bahas di situ. Kalau kita mau berjalan dalam roh, terus menerus makin lama makin limpah dengan pengurapan, punya persediaan minyak. Ini sikap yang berjaga-jaga yang betul, yang akan diangkat oleh Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu tumbuh tekun dalam firman Tuhan dengan limpah, 2 gomer. Sekarang ada banyak waktu untuk Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan. Sebab sekarang bekerjakan semua di rumah. Semua dikerjakan di rumah. Ada banyak waktu. Ayo saling mendorong satu dengan yang lain. Baca firman, berdoa, diurapi. Itu limpah. Saat ini Tuhan buat seperti kesempatan seperti demikian. Tinggal saudara mau atau tidak. Ketika saudara berjaga-jaga, limpah pengurapan, tumbuh tekun dalam firman Tuhan, lalu juga bersekutu satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling menolong, melihat rekan teman kita mungkin mengalami kelemahan, langsung dikuatkan, langsung ditolong, langsung didoakan. Ada persekutuan yang indah. Saudara bisa akan mengalami pengangkatan. Ini sikap berjaga-jaga yang betul, sambil ikut serta menyelesaikan rencana Allah. Yaitu jumlah orang yang mendengar Injil genap, jumlah orang yang selamat genap, jumlah orang yang sempurna genap.
Dengan kemajuan teknologi lewat internet, sekarang berita Injil sudah sampai ke seluruh dunia. Tinggal sekarang jumlah yang selamat. Datangi, meskipun saat-saat seperti demikian, jangan berhenti, jangan kendor. Untuk terus bersaksi, untuk terus menangkan jiwa. Supaya apa? Mereka datang, percaya, selamat kepada Tuhan, menggenapi jumlah yang selamat, ikut serta. Ini harus kita kerjakan, berjaga-jaga. Karena apa? Tuhan sudah dekat. Matius 24 ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada jam yang tidak kamu duga. Kita sudah melihat mungkin beberapa kali, ada orang yang sehat, kuat, tiba-tiba Tuhan panggil. Ketika dia sudah siap, enak. Dia sudah menyiapkan diri, mati dengan tenang, mati dengan bahagia, mati dengan damai sejahtera. Hidupnya apa? Dijaga dalam kekudusan. Dia tetap taat akan firman Tuhan. Apa yang kehendak Tuhan dia lakukan. Sebab dia berjaga-jaga. Tuhan sudah dekat, Tuhan mau datang. Dia terus pikul salib, dia terus dengan urapan Roh Kudus, dia terus sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Dia hidupnya yakin Tuhan sudah dekat. Tapi kalau dalam pikirannya, dari dulu katakan Tuhan datang, sampai sekarang nggak datang. Mana? Akhirnya apa? Orangnya jadi jahat, orangnya jadi duniawi, orangnya mulai bertindak sembarangan, mulai kasar, mulai memukul, mulai membunuh, mulai mabuk-mabukan. Kenapa? Dia pikir Tuhan masih lama datang, nanti saja. Kalau sudah tua, sudah sakit, saya mau bertobat. Sekarang senang-senang dulu. Kalau mati, Tuhan datang saat itu, dia belum siap, kemana? Mengerikan. Sebab itu Tuhan menyuruh berjaga-jaga. Secara umum, manusia tidak tahu kapan dia mati. Tapi secara khusus, Tuhan beritahu kepada orang-orang yang dikasihinya. Contohnya kepada Petrus. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan, 2 Petrus 1 ayat yang ke-14, sebab saya tahu bahwa saya akan segera menanggalkan kemah saya, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sudah menunjukkan kepada saya. Petrus diberitahu oleh Tuhan secara pribadi, dia akan mati. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen waktu itu, pusatnya saat itu di Roma, dimulai di Roma. Murid-murid yang lain mendesak Petrus, Petrus kamu pergi, kamu keluar dari Roma. Supaya apa? Kamu selamat, kamu silakan pergi cepat. Nanti kalau tidak kamu mati dibunuh. Ini menurut tradisi, Petrus pun akhirnya hendak berjalan keluar dari Roma. Ketika dia lagi berjalan keluar dari Roma, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Petrus pun bertanya kepadanya, Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, aku datang untuk disalibkan kedua kalinya. Petrus kaget, Petrus terkejut, ampun Tuhan, ampun. Aku gak mau menyangkal engkau lagi. Akhirnya Petrus kembali ke Roma. Dan dia pun mati syahid di sana. Dengan cara mati disalib dengan kepala di bawah. Dia nggak layak sama seperti gurunya yang mati disalib seperti biasa. Dia minta mati disalib secara terbalik. Itu yang terjadi. Petrus diberitahu kapan matinya. Juga dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, sebab seorang hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku sudah memanggil kamu sahabat, sebab segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku, aku memberitahukannya kepadamu. Ketika saudara dan saya sebagai sahabatnya Tuhan, hubungan begitu erat, hubungan begitu intim, hubungan begitu dekat. Kalau seorang sahabat itu cerita itu sudah berjam-jam, tidak terasa. Semua isi hatinya pun diberitahukan, peristiwa-peristiwa yang terjadi pun diberitahukan. Ketika kita juga jadi sahabatnya Tuhan, kita pun juga akan diberitahukan kapan
kita akan mati. Waktu adik saya sakit, saya sebagai kakak tentu juga berdoa dengan iman, berjuang, minta kemurahan Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan pun berkata, Ari, serahkan. Rasanya berat untuk menyerahkan. Ada pergumulan, tapi kita harus taat. Kita harus taat. Akhirnya saya pun menyerah. Ada kakak saya, ada suaminya, saya pun menyerah. Saya pun sama, pujikan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berulang-ulang saya nyanyikan, berulang-ulang. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ketika Tuhan sudah berfirman dan saya menyerahkan, dokter datang. Kemudian selesai itu keluar. Lalu saya keluar sebentar ke kantin, mau beli makan. Ditelepon kakak saya, Har, Nelly sudah berangkat. Saya langsung kembali lagi dan saya melihat dia pun berangkat. Gak lama. Apa yang akan terjadi Tuhan beritahu lebih dulu. Kalau kita sahabatnya Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kapan kita mati, Tuhan pun akan beritahu. Harun, juga Musa diberitahu, naik ke Gunung Hor, ajak Eliezer, tanggalkan pakaian imam besar Harun kepada Eliezer, maka Harun mati di sana. Badannya kuat, sehat, masih bisa naik ke atas gunung. Ketika dia tanggalkan baju imam itu diberikan kepada Eliezer, Harun pun mati. Sama dengan Musa, kamu naik ke Gunung Nebo, puncak Pisgah, kamu lihat Kanaan, sesudah itu kamu mati. Musa kuat, umur 120 masih naik ke atas puncak Gunung Nebo. Dia lihat Kanaan, dia mati. Diberitahu, karena apa? Sahabat-sahabatnya Tuhan. Kalau hubungan kita erat dengan Tuhan, hubungan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pun memberitahu kepada kita. Sebab itu, secara khusus, Tuhan beritahu kapan seorang itu mati. Ketika seorang tahu bahwa dia akan mati, sekarang bagaimana sikapnya? Ada orang yang mengatakan masa bodoh. Dari dulu memang pasti mati. Tapi masa bodoh, yang penting sekarang saya senang. Yang penting sekarang saya happy. Yang penting sekarang apa yang saya ingini saya lakukan. Nanti kematian urusannya nanti. Yang penting cari uang, yang penting cari senang, yang penting cari kedudukan, yang penting cari kehormatan. Ini semua sudah dilakukan oleh Soleman. Dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-8, di situ Soleman mengatakan, lagipun sudah kukumpulkan akan diriku emas dan perak,
dan beberapa mata benda daripada raja-raja segala negeri. Dan sudah kuangkat bagi diriku akan beberapa biduan laki-laki dan perempuan, dan kegemaran segala anak Adam, yaitu banyak orang perempuan yang elok parasnya. Ini yang dilakukan oleh Soleman. Mengumpulkan banyak emas perak, tidak terhitung banyaknya. Biduan laki-laki, biduan perempuan, kesukaan anak Adam, perempuan yang cantik-cantik dikumpulkan oleh Soleman. Istrinya 700, gundiknya 300. Ini semua sudah dilakukan oleh Soleman. Apalagi dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-10, barang sesuatu yang dikehendaki mataku itu tiada kutahankan daripadanya. Banyak orang melihat uang matanya hijau, udah kejar terus, kejar terus, kejar terus. Ada macam-macam pekerjaan, ada macam-macam job, ambil, gila kerja. Sampai matanya kuning pun tidak terasa. Dia terus kerja. Lihat perempuan cantik matanya keranjang, dia kumpulkan. Lihat orang yang gak disuka matanya menjadi maut, ingin membunuh. Ini sudah dilakukan oleh Soleman. Bahkan kehendak hatinya pun, kesukaan hatinya pun dilakukan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan apa? Karena apabila aku menoleh kepada segala perbuatanku yang telah kuperbuat dengan tanganku, dan kepada segala pekerjaan yang telah kukerjakan dengan tekun itu, maka sesungguhnya semuanya itu sia-sialah adanya, dan kepenatan hati tiadalah faedah dalamnya di bawah langit. Soleman yang sudah menikmati kesukaan dunia ini, dia katakan apa? Sia-sia. Akhirnya semua sia-sia. Akhirnya semuanya ditinggal dalam dunia ini. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-18 dalam terjemahan lama, lagipun aku benci akan segala pekerjaanku yang telah kuusahakan di bawah langit, sebab tak dapat tiada aku meninggalkan dia kelak kepada orang yang kemudian daripadaku. Yang pertama, waktu hidup dalam dunia dia kejar uang. Dia kejar, dia kumpulkan deposito, dia kumpulkan rumah yang begitu banyak, dia kumpulkan emas. Dia pikir nanti waktu mati dia bisa bawa itu. Kita lihat gambar. Akhirnya apa? Pada waktu dia mati, apa depositonya dimasukkan peti mati? Apa emasnya juga dimasukkan peti mati? Apakah sertifikat rumahnya juga dimasukkan peti mati? Semuanya ditinggal, diberikan kepada orang yang selanjutnya. Itu yang terjadi. Sia-sia. Sia-sia. Sebab itu jangan hidup ini sia-sia. Gunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini yang Tuhan rindukan. Hidup ini kesempatan. Jangan seperti orang kaya yang Tuhan kasih perumpamaan. Dalam Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, kemudian ia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah tanah seorang yang kaya menghasilkan berlimpah-limpah. Maka berpikirlah ia di dalam hatinya, apakah yang akan kulakukan? Sebab saya tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil ladangku. Lalu katanya, inilah yang akan saya lakukan. Saya akan merombak lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Dan di sana saya akan menyimpan segala buah dan harta saya. Ini sebuah perumpamaan. Tuhan mengatakan orang kaya ini berpikir dalam hatinya. Jadi dalam pikiran pun Tuhan lihat, Tuhan tahu. Sebab itu jangan sembarangan berpikir yang salah. Jangan sampai pikiran ini melayang-layang dalam dosa. Kuasai pikiran ini. Lalu dia mengatakan, ini milikku. Aku akan rombak lumbung-lumbungku. Seolah-olah semuanya ini miliknya dia secara pribadi. Padahal kita tahu, tadi dikatakan ini hanya titipan. Tidak akan kita bawa. Ini semua adalah milik Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Jangan menganggap ini milikku. Jangan. Kita harus mengatakan ini milik Tuhan. Ayat selanjutnya, 19. Dan saya akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau mempunyai banyak milik terkumpul untuk bertahun-tahun, santai, makan, minum, dan bersukacitalah. Dia menaruh pengharapannya kepada hartanya. Santai, nikmati sekarang, senang-senang, makan, minum. Nggak tahu, hari ini juga hartanya habis bisa dalam sekejap seperti Ayub. Habis semuanya ternaknya, habis semua anaknya, bisa dalam satu hari. Sebab itu orang yang seperti demikian, Tuhan katakan apa dalam ayat yang ke-20. Tetapi Allah berkata kepadanya, bodoh, malam ini juga jiwamu akan dituntut daripadamu. Maka semua yang telah kau sediakan itu menjadi milik siapakah? Demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah. Allah mengatakan bodoh. Untuk siapa itu semuanya? Sebab itu jangan kaya di dalam dunia tapi miskin di hadapan Allah. Kalau oleh anugerah Tuhan, Tuhan percaya kepada kita kekayaan, biar kita juga kaya di hadapan Allah. Kita pakai semua itu dari Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pribadi kita sendiri. Kita harus sadar, kita harus menyadari rekening yang ada di bank itu bukan rekeningmu, itu rekeningnya Tuhan. Emas yang engkau simpan itu bukan emasmu, itu emas milik Tuhan. Rumah yang engkau tempati itu bukan rumahmu, itu rumahnya Tuhan. Semua berasal dari Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Kalau orang mengatakan ini milikku, ini punyaku, pada waktu dia terikat dengan perkara-perkara dosa ini, yang terjadi apa? Pada waktu dia hendak dipanggil oleh Tuhan, penuh dengan ketakutan. Sebab bagi dia kematian adalah sesuatu misteri. Kalau ada, maaf sekali lagi, kalau ada saudara, orang tua, anak yang belum bertobat, cepat mintakan ampun kepada Tuhan.
cepat supaya dia itu bertobat sungguh-sungguh. Bawa kepada Tuhan, supaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Jangan sampai terlambat, sebab ini menentukan surga atau neraka. Saat-saat yang kritis seperti demikian, cepat bawa supaya apa? Bertobat. Keputusan di tangan masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa orang, tapi ketika kita ada kesempatan, coba gunakan itu baik-baik. Ketika kita tahu ada seseorang yang belum percaya Tuhan, coba datangi. Ingatkan tentang Tuhan, supaya dia mau kembali kepada Tuhan. Kalau orang itu mau kembali kepada Tuhan, meskipun dosanya itu merah seperti kermisi, Tuhan akan pulihkan seperti salju. Tuhan mau mengampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Ketika saya melihat seorang yang berdosa dan saya kenal dia, pada waktu dia sakit di rumah sakit, saya pun datang. Saya pun menyanyikan lagu ini supaya dia kembali kepada Tuhan. Meskipun dia ke gereja, tapi tujuannya tidak betul. Saya minta supaya dia itu bertobat, supaya dia itu kembali kepada Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh. Saya nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Datanglah kembali kepada Tuhan. Datanglah kembali. Dia takkan ingat salahmu. Tuhan selalu ampuni. Biar singer nyanyikan lagu ini dengan perlahan-lahan. Kembalilah. Saudara yang berdosa yang mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini, dan saudara belum siap untuk mengalami kematian, datanglah kepada Tuhan. Mintalah ampun, ampuni aku orang berdosa ini Tuhan. Dia penuh kasih. Dia mau menyambut saudara. Dia mau menerima saudara. Seperti anak sulung yang terhilang itu, ketika dia kembali ke rumah bapaknya, dari jauh bapaknya melihat dia lari dan dia memeluk anak ini. Tuhan pun mau saat ini, saudara yang terhilang, saudara yang sudah undur dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dia mau mengampuni dosamu. Dia mau menyucikan saudara. Dia mau berjalan kembali dengan saudara. Dia mau membawa saudara ke tempat yang tenang. Dia mau memberkati saudara. Dia mau merubah hidup saudara menjadi indah. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan. Glorialah masyukuralah maturalah masyukuralah. Glorialah masyukuralah maturalah masyukuralah. Glorialah masyukuralah maturalah masyukuralah maturalah. Glorialah masyukuralah maturalah masyukuralah maturalah. Tuhan selalu ampuni, Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni.
lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Ketika Tuhan sudah mengampuni saudara, langkah yang kedua, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Undang dia masuk di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan di luar. Jangan biarkan tubuh kita cuma bersih begitu saja setelah diampuni. Tapi undang dia masuk. Undang dia masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, undang Tuhan masuk. Ketika Tuhan masuk di dalam bait-Nya, ketika Tuhan masuk di dalam hati kita, yang terjadi apa? Dia akan membersihkan bait sucinya. Ketika Tuhan masuk dalam bait suci, ketika bait sucinya di tempat sebagai orang jual beli, yang terjadi apa? Tuhan bongkar bait sucinya itu. Tuhan bersihkan, Tuhan buang. Itu yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan hadir dalam bait sucinya. Terima dia, undang dia tetap masuk, pertahankan dia. Satu kali ketika saya mengajak seseorang untuk Tuhan masuk dalam hatinya, dia begitu sukacita. Dia ada kegirangan, dia ada kesukaan, dia bersukacita sebab Yesus masuk dalam hatinya. Tapi tidak lama kemudian Tuhan yang ada dalam bait-Nya disuruh keluar. Kenapa? Dia tidak tahan. Ketika Tuhan bersih bait-Nya itu dia nggak tahan. Dia mau tetap kembali cara hidup yang lama, di mana dia bisa menikmati kesukaan dosa, di mana dia bisa menikmati kesukaan dunia ini. Dia nggak tahan, kemudian dia berkata, jangan suruh Tuhan masuk lagi dalam hatiku. Aku nggak kuat, aku nggak kuat. Permulaan dia begitu bersukacita, dia angkat jempol, dia bergembira. Kenapa? Tuhan masuk dalam hatinya. Dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Tapi sesudah itu, jangan biarkan Tuhan masuk. Nggak tahan. Orang yang seperti demikian, ketika kematian datang, dia akan penuh dengan ketakutan. Sebab itu Tuhan katakan, berjaga-jagalah. Lalu selanjutnya, bersedia. Yang pertama sikapnya, masa bodoh. Sikap yang kedua, orang itu harus bersedia. Matius 24 ayat yang ke-44 dikatakan, oleh sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada jam yang tidak kamu pikirkan. Kedatangan Tuhan seringkali tidak kita duga. Pagi sehat, pagi kuat, pagi beraktivitas seperti biasa. Jam 10:30 malam, telepon. Hari, Papa sakit, tolong doakan. Saya berdoa, dalam telepon itu, Papa berbahasa lidah. Saya amin pun, Papa masih beberapa saat terus berbahasa lidah.
Dia katakan, Pak, apa saya perlu ke sana setengah 11 malam? Enggak usah. Papa sudah enakan waktu didoakan. Tapi sebagai anak, kalau kita tahu orang tua sakit, kita harus tetap perhatikan. Saya pun buatkan lebih dulu jahe panas, saya godok itu, kemudian saya berangkat ke rumah papa. Istri saya mengerik badannya, merah semua. Dan diminum pun jahe pun enak, sudah seger. Ayo Pak, ke rumah saja sama-sama. Enggak, sudah enak. Akhirnya tengah malam saya pulang. Sampai di rumah belum masuk, ditelepon lagi. Papa enggak enak, udah papa tidur di rumahmu aja. Saya jemput kembali, saya ajak tidur di rumah sama-sama. Saya godokkan air panas, saya taruh dalam botol, yang enggak enak badannya, digosok-gosokkan di badannya, merasa enakan. Ke dokter apa? Enggak, sudah enak. Kalau sakit ke dokter, enggak, sudah enak. Papa tidur aja. Akhirnya tidur pun dengan lelap, ada istri saya, ada mama, tengah 3 bangun, mau kencing. Ketika dibantu istri saya, tiba-tiba langsung tidak sadar. Istri saya teriak kepada saya pun angkat, saya pun, Papa. Dia menarik nafas. Sudah tidak bergerak lagi. Saya serahkan pada istri saya, dan ketika saya taruh kepada istri saya di pangkuan, saya melihat wajahnya berubah. Dari tadi yang agak merah, tiba-tiba perlahan-lahan mulai dari atas berubah jadi putih. Saya melihat seperti demikian, saya langsung ambil kunci mobil, saya bawa, saya angkat untuk pertolongan pertama ke rumah sakit terdekat. Dan telah saya bawa ke sana, akhirnya Tuhan bicara lain. Meninggal. Dengan tenang, dengan damai, tidak merepotkan yang lainnya. Pada jam yang tidak kamu pikirkan. Matius 25 ayat yang ke-6. Pada tengah malam adalah suatu seruan. Lihatlah, mempelai datang. Keluarlah untuk menemui dia. Ketika sudah siap, oke, siap berangkat. Di dalam ayat yang ke-10. Dan ketika mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang. Dan mereka yang siap sedia itu pun masuklah bersama-sama dia ke perjamuan kawin, maka pintu pun ditutup. Ketika sudah siap, mempelai datang, masuk ke perjamuan kawin, pintu pun ditutup. Dengan penuh sukacita, dengan penuh sejahtera, masuk ke perjamuan kawin. Kita lihat gambarnya, senyum semuanya, bergembira semuanya, sukacita. Kenapa? Masuk ke perjamuan kawin. Dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 dikatakan, lalu ia berkata kepada saya, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang dipanggil kepada perjamuan malam pernikahan anak domba itu. Berbahagia orang-orang yang dipanggil kepada perjamuan malam pernikahan anak domba itu. Senang, kenapa? Sudah siap sedia. Siap sedia seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Matius 25 ayat yang keempat, sedangkan yang bijak itu membawa minyak di dalam tempatnya beserta dengan pelitanya. Siap sedia yang seperti ini yang Tuhan kehendaki, yaitu pelitanya menyala dan membawa minyak di dalam tempatnya. Ini orang yang bersedia, pelita kita harus menyala. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, biarlah terangmu bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan rindu pelita kita itu menyala. Ketika Papa sudah dipanggil Tuhan, banyak orang mengatakan Papa itu baik,
Papa suka menolong saya. Dari saya nggak bisa apa-apa, Papa mulai mengajarin, mendidik, sampai sekarang menjadi pimpinan cabang sebuah bank. Ada banyak cerita, ada banyak perkataan yang mengatakan seperti demikian, papamu itu baik, papamu itu baik, papamu ini baik. Saya banyak ditolong, saya banyak ditolong. Dia itu seperti kakak saya. Saya bisa menceritakan isi hati saya kepada Papa. Dia bisa memberikan jawaban, dia bisa memberikan solusi, dia bisa memberikan pertolongan. Ada satu hubungan yang baik karena Papa suka menolong. Bahkan sebelum meninggal pun Papa beberapa kali besuk di tempat orang-orang. Dia menguatkan satu dengan yang lain. Pelitanya bersinar, pelitanya menjadi terang. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Sudah belum orang berkata, oh itu loh orang baik. Tadi pagi pun saya mendengar dari istri saya, ditanya istri saya ketika belanja, "Me, suamimu kerja apa?" "Oh, suami saya pelayanan, Tante." "Oh, makanya kamu ini baik, sebab suamimu pelayanan." Ada kesempatan kita berbuat baik, kerjakan. Bukan kita minta dipuji, bukan kita minta dihargai, tidak. Tapi kita menjadi terang yang bersinar. Sehingga orang pun mulai berkata, itu loh orang baik, itu loh orang baik. Ketika melihat orang kesusahan, dia pun berkata kepada penjual sayur, "Pak, kalau orang itu belanja, tolong kasih aja, Pak. Ya nggak usah bayar, nanti saya ganti." Penjual sayur pun berkata apa? "Nggak usah nih. Saya pun juga nggak tega. Kalau orang itu datang, saya pun juga memberikan sayur, saya pun juga memberikan buah. Penjual sayur saja bisa berbuat baik. Apalagi saudara yang diberkati. Berbuatlah baik. Menjadi teranglah supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di surga. Jangan tamak, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Bersinarlah. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang pertama, dengan tinggal di dalam Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab dahulu kamu gelap, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Berjalanlah sebagai anak-anak terang. Terang di dalam Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan, maka yang kelihatan adalah Tuhan. Bukan kita lagi. Tapi Yesus yang hidup, Yesus yang kelihatan, Yesus yang nyata. Apakah engkau Yesus? Karena apa? Dia di dalam Tuhan. Hidupnya menjadi terang. Bagaimana? Saat ini apakah aku atau Yesus yang hidup? Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Siapa yang hidup dalam kehidupanmu? Aku atau Yesus? Saat ini siapa yang lagi berpikir? Aku, pikiranku, atau pikiran Yesus? Siapa yang ada dalam hati kita? Yang menggerakkan kita, yang mendorong kita? Aku atau Yesus? Siapa yang bertindak saat ini?
Aku atau Yesus? Coba berhenti, mulai renungkan. Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Tuhan betul-betul kelihatan dalam kehidupan kita. Cara bicara kita, cara bersikap kita, cara berpikir kita, cara melihat kita, Tuhan nyata ketika kita di dalam Tuhan. Kelihatan. Sebab itu hidupnya menjadi terang. Hidupnya menjadi berkat. Kenapa? Tuhan hidup di dalam hidupnya. Ini yang pertama untuk bisa menjadi terang. Lalu yang kedua, dengan berjalan mengikuti Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian berkatalah Yesus lagi kepada mereka, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup itu. Tuhan terang dunia. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berjalan mengiringi Tuhan, yang terjadi, kamulah terang itu. Kita mempunyai terang. Bagaimana kita mau mengikut Tuhan? Kita harus berjalan, mau pikul salib. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, kemudian ia berkata kepada mereka semua, jika seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau kita mau mengiring Tuhan, kita harus pikul salib setiap hari. Tuhan pikul salib. Kita pun juga harus pikul salib. Ketika kita pikul salib, seperti lilin ini, mau dikorbankan, mau terbakar, supaya apa? Menjadi terang, menjadi berkat. Kehidupan kita ketika kita di atas mezbah, Rom 12 ayat 1 sampai 2, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadatmu yang sejati. Maka kehidupan kita akan bersinar. Kehidupan kita akan bersinar, menjadi pelita yang menyala. Itu bagian yang pertama untuk menjadi terang. Harus pelita itu menyala, orang yang siap sedia. Lalu yang kedua, mempunyai tempat minyak. Tempat minyak ini khas untuk akhir zaman. 5 nadara yang bodoh dan pintar itu bedanya cuma di tempat minyak. Ada tempat minyaknya enggak? Kalau ada tempat minyak itu bijaksana, kalau enggak ada tempat minyak itu bodoh. Perlu kita mempunyai tempat minyak. Dengan kata lain, kita harus terus diisi dengan Roh Kudus. Diisi dengan minyak yang baru. Penuhiku dengan urapanmu. Penuhiku dengan minyak yang baru. Kita harus tetap lekat dengan Roh Kudus. Kita terus-menerus berdoa senantiasa. Ketika kita ingat berdoa lagi, ingat doa lagi. Supaya apa? Hubungan ini terus tersambung. Seperti pipa-pipa itu yang mancap kepada Roh Kudus. Mengalir minyak itu. Mengalir ke tempat minyak. Dan tempat minyak itu bisa dituang ke tempat pelita. Supaya pelita itu terus menyala. Ini yang Tuhan kehendaki. Supaya kita terus ada persediaan minyak. Jangan sampai tidak ada persediaan minyak. Tuhan rindukan setiap kita punya urapan. Contoh dalam firman Tuhan, orang yang sudah bersedia, yaitu Simeon. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai 32, Simeon ini menantikan kedatangan Mesias. Simeon ini diurapi oleh Roh Kudus. Dia peka suara Roh. Dan ketika dia berjumpa dengan orang yang diurapi ini, dalam Lukas pasal 2 ayat 29 dikatakan, Tuhan, sekarang engkau biarkanlah hambamu ini pergi dengan sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Simeon siap. Tuhan, sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dengan sejahtera. Sekarang saya mati pun siap dengan sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ini yang dialami oleh Simeon.
Dia siap pergi dengan sejahtera. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Memimpin, menjagai hati dan pikirannya di dalam Kristus Yesus. Ketika Simeon ada sejahtera, dia pun siap. Sehingga kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi dirinya. Sebab dia telah melihat keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, dan melepaskan mereka yang oleh karena takut akan maut tertawan seumur hidupnya di dalam perhambaan. Ketika Simeon sudah berjumpa dengan Tuhan, Yesus itu pelepas dosa. Yesus itu pelepas dari takut akan maut. Ketika orang itu percaya sungguh-sungguh, orang itu di dalam Tuhan, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Seperti Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di mana sengatmu? Hai Hades, di manakah kemenanganmu? Mau apa? Kapan? Sekarang? Oke. Besok? Oke. Lusa? Oke. Tahun depan? Oke. Selalu siap. Tidak takut lagi dengan kematian. Itu indah. Kenapa? Siap. Tapi kalau tidak siap, mengerikan. Dia tertawan seumur hidupnya dalam perhambaan. Takut ketika malaikat maut datang. Ketika tangannya hendak mencengkram dia. Ketakutan, lepaskan tanganku, lepaskan tanganku. Ketika hawa panas itu datang. Dia teriak-teriak, panas, panas, panas. Padahal dalam ruangan yang ber-AC. Lampunya nyala, dia teriak, gelap, gelap, gelap. Kenapa? Belum siap. Ini yang terjadi. Sekitarnya mungkin bisa melihat bagaimana penderitaan yang dia alami pada waktu dia hendak meninggal. Kenapa? Belum siap. Tapi kita melihat Simeon siap. Kenapa? Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-25, maka ada di Yerusalem seorang laki-laki bernama Simeon. Ia orang yang benar dan saleh, yang sedang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Ada Tuhan, ada Mesias. Tapi di sini Roh Kudus versi Perjanjian Lama. Dulu hinggap pergi. Tapi di Simeon tetap ada di atasnya. Simeon tetap mempertahankan supaya Roh Kudus tetap tinggal di hidupnya. Seperti Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13, jangan apalah engkau membuangkan daku dari hadapan hadiratmu, dan janganlah mengambil roh sucimu daripadaku. Simeon pertahankan. Dia nggak mau Roh Kudus ini keluar dari atasnya. Dia tetap pertahankan Roh Kudus itu ada di atasnya. Dia mau dipimpin oleh Roh. Meskipun perjanjian lama, dia tetap tahankan. Roh Kudus ada di atasnya. Sebab itu ditulis, Roh Kudus ada di atasnya. Ayat yang ke-26, dan telah dinyatakan oleh Roh Kudus kepadanya, bahwa ia tidak akan melihat kematian sebelum ia melihat yang diurapi Tuhan. Simeon peka mendengar suara Roh Kudus. Sehingga dia tahu bahwa ia tidak akan melihat kematian sebelum dia melihat yang diurapi Tuhan. Dengar suara Roh, taati. Sebab itu Tuhan katakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Yang bertelinga, telinga rohani, dengar suara Roh. Roh Kudus rindu berbicara. Roh Kudus itu pribadi. Sama seperti kita pribadi. Dia begitu senang ketika diajak bicara-bicara. Dia pun akan berbicara juga. Dia senang kalau kita itu perhatian dengan dia. Dia pun juga akan memperhatikan kita sebab dia pribadi Allah. Sama seperti kita memperlakukan manusia. Dia juga pribadi. Dia pun juga senang ketika kita banyak bersekutu dengan dia. Ketika banyak curhat tentang dia. Ketika kita banyak berbicara dengan dia. Dengar firman-Nya. Dengar suaranya. Ketika Roh Kudus sudah berfirman, taati. Pasti 100% terjadi. Dan ketika sudah dinyatakan oleh Roh Kudus, ayat 27, maka oleh Roh datanglah ia ke dalam bait Allah, ketika orang tuanya membawa masuk anak Yesus untuk melakukan baginya sesuai dengan kebiasaan hukum Taurat. Dibawa oleh Roh Allah ke bait Allah. Dituntun, dan akhirnya apa? Bertemu dengan yang diurapi. Simeon
orang yang kedua yang bertemu dengan juru selamat. Yang pertama gembala-gembala di padang. Yang kedua setelah 40 hari kemudian setelah Tuhan Yesus ditahirkan, dia bertemu dengan bayi Yesus ini di Yerusalem. Kalau gembala di Bethlehem, kalau Simeon bertemu di Yerusalem sebab bait Allah di Yerusalem. Dan setelah bertemu, Simeon tidak lagi mengalami ketakutan. Dia sudah bertemu dengan juru selamat. Dia sudah menyiapkan dirinya, hidupnya benar, hidupnya saleh, ada sejahtera dalam hidupnya, dan hidupnya menggenapi firman Tuhan. Tidak takut lagi akan kematian. Mengapa? Sebab Simeon sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Roh. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 bagian B, dan mengurapi matamu dengan salep mata supaya engkau dapat melihat. Simeon Tuhan celikkan matanya. Ketika dia sudah diurapi oleh Roh Kudus, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi kematian adalah sesuatu keuntungan. Ketika mata kita diurapi oleh Roh Kudus, kita bisa melihat terang itu. Kita pun bisa melakukan, dan kita pun bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang. Seperti dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-33, orang Samaria itu melihat orang dirampok, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, menjadi terang, menjadi berkat. Biar urapan Roh Kudus itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Pada waktu orang itu meninggal, yang terjadi apa? Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. Tubuh tanpa roh mati. Jadi ketika roh itu keluar dari tubuh, maka orang itu mati. Rohnya kemana? Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi rohnya kembali kepada Allah untuk apa? Ibrani 9:27, untuk dihakimi. Semua yang meninggal saat itu juga langsung rohnya menghadap Allah untuk dihakimi. Masuk firdaus atau neraka. Tubuhnya ada dalam peti mati. Tubuhnya ada dalam kubur. Tapi rohnya saat itu juga, waktu dia meninggal, langsung dihakimi. Masuk firdaus atau masuk neraka. Ada jurang yang besar yang tidak bisa diseberangi. Entah orang itu dari firdaus mau ke neraka, nggak bisa. Entah itu dari neraka mau ke firdaus, juga tidak bisa. Orang kaya dan Lazarus bisa melihat. Tapi Lazarus tidak bisa ke orang kaya yang masuk neraka itu. Orang neraka mau pindah ke surga, tidak bisa, meskipun dia bisa melihat. Sebab apa? Ada jurang yang besar yang tidak bisa diseberangi. Kecuali bersama dengan Tuhan, baru bisa. Sebab itu, pada waktu Tuhan datang di awan-awan, yang dari firdaus ini dia keluar lewat jurang yang besar, mendarat di awan-awan. Yang ikut Tuhan, juga rohnya yang ikut Tuhan, kan selalu bersama-sama dengan Tuhan, ikut bertemu juga di awan-awan. Jadi orang yang meninggal dalam Tuhan, maka rohnya langsung oleh Allah dikumpulkan bersama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikian juga Allah akan membawa besertanya mereka yang telah tidur dalam Yesus. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, rohnya oleh Allah langsung dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Ketika rohnya sudah berkumpul dengan Tuhan, kalau disuruh milih enak mana? Enak berkumpul dengan Tuhan atau enak di tubuhnya sendiri? Tentu dia akan berkata enak di Tuhan. Ketika sudah bersama Tuhan gak sakit lagi, gak menderita lagi, gak susah lagi, senang, selalu senang selama-lamanya. Sebab itu ketika orang sudah berkumpul bersama dengan Tuhan, disuruh kembali, maaf, enak di sini. Kalau aku disuruh memilih, lebih baik tinggal bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Filipi 1 ayat yang ke-23. Orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, rohnya berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sekarang berdoa syafaat. Dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, karena itu ia juga mampu menyelamatkan sampai kesudahannya, yaitu mereka yang datang kepada Allah sendiri melalui Dia, sebab ia hidup senantiasa memohonkan syafaat karena mereka itu. Ini yang dilakukan. Tuhan Yesus berdoa syafaat.
maka orang yang meninggal di dalam Tuhan juga berdoa syafaat. Papa saya, mertua saya, emak saya, tante, om yang sudah meninggal mendahului saya, berdoa syafaat buat saya. Supaya apa? Saya tetap kuat, tetap berkenan kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan saya tidak mampu. Tapi karena doa dari Tuhan Yesus yang berdoa syafaat buat saya. Juga pasukan doa yang begitu banyak yang sudah mendahului saya pun bisa jadi kuat. Ketika roh orang itu meninggal, langsung dia bertemu dengan Tuhan. Melihat Tuhan Yesus, matanya melihat dengan terang. Indah, bersukacita, masuk kesukaan yang kekal, masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Siapa? Orang yang setia. Kalau orang itu gak setia, meskipun dia melayani Tuhan, meskipun dia mengiring Tuhan, meskipun dia hamba Tuhan, maaf, aku tidak mengenal engkau. Tapi orang setia, yang dari kecil, katakan hamba yang baik dan setia, engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan menjadikan engkau pemerintah atas banyak hal. Masuklah engkau ke dalam kesukaan Tuhanmu. Perlu kesetiaan, baru bisa masuk di dalam kerajaan surga, dapat pahala. Lalu apa lagi? Rohnya apa? Beristirahat dari kelelahannya. Segala perbuatannya ikut menyertai mereka. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Enggak bergumul lagi, enggak berperang lagi, sekarang waktunya istirahat. Menikmati pahala bersama dengan Tuhan. Apalagi? Enggak bertemu lagi dengan orang yang berdosa. Sebab di dalam kerajaan surga, Wahyu 21 ayat 27, tetapi segala sesuatu yang menajiskan sama sekali tidak akan masuk ke dalamnya, ataupun orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanyalah orang yang tertulis namanya dalam buku kehidupan anak domba itu. Dosa tidak boleh masuk di dalam kerajaan surga. Meskipun kecil, meskipun sedikit, gak boleh masuk. Banyak orang berpikir, asal aku berbuat baik lebih daripada dosaku, aku bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu pikirmu, bukan pikirnya Allah. Allah jelas, Wahyu pasal 21 ayat 27, tidak masuk ke dalamnya. Yang najis, yang keji, yang dosa. Satu dosa sombong saja. Lucifer, malaikat yang setia juga, yang begitu indah di hadapan Tuhan, mempunyai permata-permata yang begitu banyak, sombong, dilempar, diusir dari surga. Luar biasa, surga tidak boleh ada dosa. Dan selanjutnya, akibat dosa juga tidak ada lagi dalam kerajaan surga. Enggak ada lagi ratapan, enggak ada lagi tangisan, enggak ada lagi rasa sakit, enggak ada lagi. Semuanya begitu indah. Ini yang masuk di dalam kerajaan surga. Tapi yang tidak di dalam Tuhan, tadi yang di dalam Tuhan ketemu semua surga, indah. Tapi yang tidak di dalam Tuhan, rohnya masuk dalam neraka. Menanggung dosanya sendiri. Rom 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa, kurang kemuliaan Allah. Rom 6:23, upah dosa itu maut, tapi karunia Allah itu hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia yang sudah berbuat dosa, dia harus menanggung dosanya sendiri. Dengan kata lain, dia akan masuk di dalam neraka. Tempat siksaan, tempat yang ngeri, tempat penderitaan, luar biasa. Enggak tahan. Sebab apa? Ada dosa. Cepat bereskan. Agama tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ilmu tidak menyelamatkan. Kesalehan manusia tidak menyelamatkan. Hanya satu yang menyelamatkan. Siapa? Tuhan Yesus. Sebab dialah yang menggantikan dosa kita manusia. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya melalui Tuhan Yesus, manusia yang tidak berbuat dosa, yang sudah dijadikan dosa karena kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dosa kita diampuni dan kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau orang itu berdosa, dia akan masuk di dalam neraka. Itu rohnya. Lalu bagaimana dengan tubuhnya?
Tubuh manusia itu dibentuk dari debu tanah. Sebab itu dia akan kembali lagi menjadi debu tanah. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dari debu tanah akan kembali menjadi debu tanah. Itu yang terjadi. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dengan kata lain, tubuhnya tetap di dalam kubur. Tadi rohnya sudah masuk Firdaus atau neraka, tapi tubuhnya tetap di dalam kubur. Satu kali dalam Daniel pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Semuanya akan dibangunkan, hanya waktunya berbeda. Yang sudah meninggal atau yang di dalam kubur, tubuhnya akan dibangkitkan. Seperti yang di atas. Tubuhnya dibangkitkan. Tapi berbeda dengan yang di bawah dalam tata putih yang besar. Bedanya begitu jauh. Yang mendapatkan hidup yang kekal, ini orang yang benar. Kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama ini terjadi 3 kali. Yang pertama, yang di atas ini, yang merah, yaitu buah sulung. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kubur-kubur itu terbuka. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dia pun juga ikut bangkit. Itu disebut buah sulung. Jadi orang benar itu 3 kali. Yang pertama buah sulung, lalu apa? Panen besar. Pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, ini orang yang di dalam kubur, orang benar, dia pun dibangkitkan di awan-awan. Lalu yang ketiga, sebelum kerajaan 1000 tahun atau panen sisa, ini orang yang benar, ini kubur orang benar, orang yang mati di dalam Tuhan, juga dibangkitkan sebentar, ini disebut dengan panen sisa. Lalu kembali lagi memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi yang di bawah, ini manusia yang mati di dalam dosa. Itu sejak zaman Adam sampai akhir kerajaan 1000 tahun, di sini baru dia dibangkitkan. Setelah kerajaan 1000 tahun dibangkitkan. Jadi waktunya berbeda antara orang benar dan orang yang berdosa. Antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Semua harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Ini yang terjadi. Sebab itu, jangan sampai menjadi orang yang berdosa dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun. Tapi bangkitlah sebagai orang-orang yang benar. Atau kalau bisa, ketika kita bersedia seperti 5 gadis yang bijaksana, atau seperti Simeon, kita pun akan diubahkan oleh Tuhan. Kita pun akan diangkat bersama-sama di udara. Kesimpulannya, bersedialah seperti 5 gadis bijaksana, atau seperti Simeon. Jangan terikat dengan perkara-perkara yang fana atau duniawi. Surga sungguh-sungguh sangat indah. Siapkah saudara menghadapi kematian? Kematian adalah satu kepastian. Kalau kita sungguh-sungguh sudah siap, seperti Henokh terus berjalan bersama dengan Tuhan, dia pun diangkat. Ketika kita jadi sahabatnya Tuhan, Tuhan pun akan beritahukan kepada kita. Kita pun juga akan siap tidak mengalami kematian, tapi juga diangkat. Aku siap Tuhan, segenap hidupku ku sembah Kau Tuhan, di atas semarakmu aku siap Tuhan, segenap hidupku
Engkau Tuhan di atas semarakmu. Singa dan musik menyanyikan. Aku siap Tuhan. Kematian adalah satu kepastian Sekedap yang terikat dengan duniawi, yang masih suka akan dosa. Dia akan ketakutan. Tapi ketika kita sudah siap, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Segenap hidupku ini Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku mau menyenangkan akan hatimu. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, Engkau gunung batu keselamatanku. Aku siap Tuhan. Aku siap. Seperti Simeon, Tuhan, sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi ke tempat sejahtera seperti firman-Mu. Aku siapkan diri saudara. Tidak kebetulan saudara mendengar firman Tuhan saat ini. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara. Tuhan mau menyelamatkan saudara. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Gloria lama syukur lama Tuhan lama syukur. Atas semarakmu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menasehati kami. Engkau sudah menyiapkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau ada di atas kami. Engkau membawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Engkau memberikan sejahtera dalam hati kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Rancangan-Mu sungguh indah. Kau memberitahukan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Putra Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Roh Kudus. Buat kasih-Mu yang tiada terkira. Engkau mengasihi kami. Engkau rindu menyelamatkan kami. Engkau sudah berfirman bagi kami. Biar kami semua menyiapkan diri kami baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden beserta jajarannya sampai yang terendah RT RW, sehingga pandemi ini bisa segera dilalukan. Kami minta jamahan-Mu Tuhan. Kami minta kehadiran-Mu. Kami minta lawatan-Mu Tuhan. Pulihkan bumi kami ini Tuhan. Pulihkan bumi kami ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Nyatakan kemuliaan-Mu. Sebab Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Gembala kami beserta dengan seluruh keluarganya. Jaga, lindungi, berkati, urapi. Biar Engkau berfirman secara pribadi kepada Bapak Gembala kami. Sehingga boleh senantiasa membawa kami ke rumput yang segar. Ke air yang tenang. Sehingga kami domba-domba-Mu Tuhan bisa tetap segar. Bisa tetap kuat.
ketika kami berjalan di dalam dunia ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Engkau selalu hadir. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Roh Kudus celikkan mata jemaat-Mu bahwa mereka tidak pernah berjalan sendiri. Ada Engkau Bapa, Putra, Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi, memberkati, menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih, terima kasih. Pada akhir kebaktian ini, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang semakin hari semakin bertambah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, karunia-karunia buah roh itu boleh nyata dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.